Oke, di video sebelumnya gue sempat bahas coding plan dari JLM yang menurut gue itu sangat-sangat worth karena harganya cuma $3 dan dia bisa digunakan di Cloud Code dan Client, Blue Code, Open Code dan banyak tools lainnya. Nah, dari video itu gue ngelihat respon-respon kalian semua dan ada beberapa orang yang merekomendasikan tools lain ya seperti Tray, lalu ada ya gunakan API lain kayak misalnya di Query Encoder dan segalanya. Dan di video ini tuh gue pengen ya mau ngasih gambaran lagi sih, comparison lah di mana gue bakal bandingin berbagai macam opsi ya menurut gue yang sekarang tuh sangat-sangat worth dibanding dari yang seperti kita tahu ya ada Cloud Code dan juga Cursor di mana belakangan ini mereka tuh udah naikin harganya dan juga gue ngerasa rate limitnya itu sekarang udah nggak make sense sih untuk base plan mereka ya. Jadi kalau kalian yang nggak tahu ya, ada namanya itu Cloud Code, dia itu coding agent yang CLI based, yang menurut gua tuh the best sih sebenarnya outputnya ya. Hasilnya itu paling baik karena dia pakai Cloud for Sonnet dan juga Cloud Opus 4,1 ya, dimana itu menurut gua best coding model. Hasil output front end-nya maupun back end-nya dan cara mereka planning dan eksekusi itu mantep banget. Tapi mahal itu doang kekurangannya ya. Dulu sebenarnya oke dengan harga segini ya. Gue dulu tuh nyoba 3 bulan pakai yang Pro ya, dimana itu total sekitar $20 dan ya kalau dijadiin rupiah sekitar 300-an dolar, sorry 300-an ribu lah ya. Kalau dolar mahal banget, pasti nggak ada yang pakai. Nah, tapi kekurangannya itu ada rate limit setiap 5 jam. Nah, gue ngerasa setiap kali gue pakai gitu ya gue kan pakai mungkin tiap hari ya 7 hari lah seminggu gitu kan bisa 6 sampai 10 jam terus setiap 5 jam itu gue hampir selalu kena rate limit dan menurut gue itu workflow gue yang biasanya dulu gue pakai Cursor itu aman-aman aja dan ya pas gue pakai di Cloud Code Pro ini itu selalu kena limit. Nah makanya gue oh ya, by the way sebelum gue pakai Cloud Code itu sebenarnya gue pakai Cursor. Nah, apa yang gue suka dari Cursor sebelumnya itu dia per request ya tagihannya ya. Bukan tagihan sih, tapi plannya itu misalnya nih plan yang Pro waktu itu ya itu ngasih sekitar 500 request. Dan itu premium request. Jadi ke Cloud juga dimana Cloud itu yang tadi gue bilang ya, yang bagus ya outputnya, hasilnya bagus, hasil pendingnya juga bagus. Tapi emang di provider lain kalau API key-nya langsung itu emang mahal. Nah, makanya Cursor ini ngebikin waktu itu plannya bagus, per request. Nah, tapi setelah gue pakai setengah tahun lah ya atau 10 bulan gitu ya, gue agak lupa sih. Gue ngerasa kok rate limit gue tuh selalu kena juga gitu kan. Rate limit gue selalu kena, pas gue cek per bulannya, bahkan itu kadang nggak nyampe 2 minggu ya, gue tuh udah kena limit dan ternyata tuh emang mereka ubah juga tuh plan mereka mungkin ngerendahin limitnya atau ada cara lain lah untuk menghitung requestnya. Kalau kita juga lihat ya di usage cursor kita ya di profile kita itu juga sepertinya emang udah beda banget perhitungan yang nggak ada lagi tulisan per request segala macam gitu kan langsung ya udah limitnya reach kalau emang reach harus pakai yang auto mode dimana auto mode itu ya kita nggak tahu pakai model apa ya tapi gue tuh selalu suka Cloud Sonnet 4 sama 3,7 waktu itu yang gue pakai pas zaman gue pakai cursor ya itu bagus banget makanya gue pindah ke Cloud Code. Nah tapi sekarang gue kena rate limit juga makanya menurut gue sih kalau kalian pengen Cloud Code yang paling worth itu yang $100 sih, $100 atau enggak $200 karena dia itu hampir ya pokoknya jauh lebih tinggi lah ya limitnya. Gue yakin jarang sih bakal yang kena ya limit per 5 jamnya. Eh, Kecuali kalian emang running banyak banget sekaligus, itu kemungkinan besar bakal kena sih. Cuma dengan harga segini per bulan, menurut gue kalau kalian bisa maksimalkan ya menggunakan agent ini setiap hari, setiap setiap jam gitu itu sangat worth karena ya alternatifnya mungkin kalian bisa hire junior dev yang emang bisa jadi harganya harga gajinya ya gitu ya. Gajinya yang ya pastinya UMR lah minimal lah ya. Dan itu pastinya lebih murah dibanding plan ini gitu. Itu alternatifnya sih bagi gue. Tapi sekarang belakangan ini sih gue ngeliat setelah apalagi itu setelah ada coding plan dari JLM ya itu banyak muncul pokoknya sekitaran waktu itu banyak muncul alternatif-alternatif lain yang murah yang gue juga nggak paham sih kenapa bisa murah banget tapi kebanyakan emang base-nya itu dari open source model dan juga
ya mungkin mereka di back sama startup segala macam butuh user atau apalah ya. Mungkin itu alasan logis yang gue bisa pikirkan. Tapi kalau jalan coding plan ini, itu dia muncul, harganya itu murah banget, $3. $3 ya bulan pertama sih. Ini kan bisa lihat nih. Bulan pertama maksud $6. $6 bulan kedua dan seterusnya. Cuma menurut gue tuh ini nggak make sense sih, karena kalau kalian coba request pakai API key biasa aja, per request itu bisa sekian sen lah ya. Sedangkan kalau dalam sebulan kalian hitung-hitung mungkin bisa jauh lebih di atas $3 ini ya, bahkan mungkin bisa puluhan dolar gitu. Nah, makanya nggak make sense. Cuma pas gue coba ternyata oke banget. Jadi belakangan ini sekitar sebulan, sorry, nggak, belum nyampe sih, 3 minggu lah ya. Setelah gue cancel cloud plan gue, gue pakai coding plan dari JLM ini, dan ini mantep banget menurut gue ya, dengan harganya yang $3. Gue bahkan nggak pernah kena limit 5 jamnya ya di Cloud Code, karena kalau kalian belum tahu ya, coding plan ini itu tuh benar-benar API key doang yang dikasih. Jadi kalau kalian mau pakai JLM-nya, kita harus pakai tools AI yang kita inginkan ya. Kayak misalnya kalau gue pakainya Cloud Code, tapi kalian bisa pakai yang lain ya, kayak yang gue tunjukin di sini, bisa di Open Code atau di Client atau Rule Code atau Continue gitu lah. Banyak lah, apa ya istilahnya, tools-tools yang disupport. Bisa cek di docs mereka ya, di ZAI. Coba ya di sini. Nah, di sini kalau kalian lihat nih, ini banyak nih yang disupport. Ada Client, Open Code, Kilocode, Rule Code, Gemini CLI, Grok CLI. Nah, tuh sekilas soal coding plan. Nah, terus apa yang gue bakal lakuin di video ini, gue setelah bikin video yang sebelumnya sih sebenarnya, gue ngeliat banyak yang rekomend Tray. Gue juga nyoba Tray. Kenapa? Dia itu mirip, ya bisa dibilang alternatif dari Cursor lah. Dimana Cursor itu menurut gue keuntungannya ya, sorry, keuntungannya, keunggulannya ya, dia ada IDE yang built-in yang terintegrasi sama AI-nya. Dimana banyak, ya inilah, style itu, style Cursor ini menurut gue lebih cocok untuk kalian yang emang mau ngoding tapi nggak 100% dipegang sama AI ya, dimana kalian masih mau melakukan review per perubahan, dan juga kalian ada beberapa tooling yang emang built-in di IDE. Contoh misalnya ada extension yang bisa connect ke AI kalian, atau mungkin ada browser, apa istilahnya ya, ya akses ke browser dari IDE segala macam lah. Banyak toolingnya yang diakses bisa melalui IDE. Nah, setelah gue coba itu, ini juga bagus cuy, menurut gue ya, Tray ini ya. Tapi ya kita pastinya kalau mau secara objektif, ya nggak bisa sih. Cuma ya secara objektif kita bakal harus nentuin berdasarkan output dari masing-masing tools dan juga plan yang kita bakal coba ya. Itu menurut gue kenapa gue perlu bikin video ini ya, biar kalian semua ini tahu ini semua opsi yang menurut gue tuh sangat worth semuanya itu. Ya antara tiga ini ya, tiga plan ini. Yang terakhir itu ada Coincode ya. Coincode ini gratis, gue juga bikin video sebelumnya. Dan menurut gue kalau emang kalian masih pemula, pengen nyoba-nyoba ngoding pakai AI, Coincode sih paling baik. Karena dia gratis, 2.000 request per hari dibanding Gemini CLI yang juga gratis, tapi pengalaman gue pakai itu lebih buruk dibanding pakai Coincode, karena ya ada berbagai macam hal yang menurut gue, apa ya, yang nggak baik terkait tooling mereka lah ya. Gue nggak tahu kenapa sih, tapi nggak tahu, gue belum nyoba lagi, tapi ya terakhir gue pakai kayak gitu. Dan juga kalau Gemini CLI itu dia cuma 1.000 request per hari. Gue nggak tahu sih kalau ada update atau enggak, tapi itu yang terakhir gue pakai, 1.000 request per hari. Makanya gue selalu rekomend Coincode kalau kalian yang emang pengen gratis dan nyoba-nyoba aja sebelum buat komitmen untuk nge-purchase subscription seperti ke Tray atau Coding Plan ataupun Cloud Code atau yang lainnya lah ya. Nah, oke, langsung aja ya. Jadi gue bakal ngasih tahu gimana gue bakal ngebandingin tiga plan ini lah ya, bisa dibilang. Dan kenapa di coding plannya JLM ini gue kasih tiga opsi lagi. Karena emang kita bisa gunakan coding plan ini di tiga tools ini ya. Dan tools ini nih, tiga ini tuh gratis sebenarnya. Open Code, Client, sama Cloud Code itu gratis diinstal. Kalian bisa pakai. Hanya kalian perlu nge-provide API key sendiri itu ya. Makanya kita bisa utilisasikan coding plan atau API key dari coding plan ini untuk menggunakan bermacam tools ini ya gitu. Nanti gue bakal bandingin juga. Dan cara gue bandinginnya, gue bakal bikin aplikasi yang bisa dibilang full stack lah ya. Full stack yang ada fungsi AI-nya juga, lalu ada fungsi ya save ke database-nya, dan ada authentication-nya juga ya. Ya selayaknya sebagai full stack application gitu. Oke, sebelum gue mulai comparison-nya, gue bakal sedikit ngejelasin gue tuh
apa yang gue pakai ya, kontennya, promptnya, lalu starter kit yang gue pakai, terus segala macam step yang gue lakukan, itu ada detailnya nanti gue bikin, sorry, gue share ya di Google Docs yang ini ya. Gue bakal run through di video ini, lalu nanti gue share juga di description, ada di bawah. Dan juga kalau mau diskusi lebih lanjut, gue ada Discord yang kalian bisa join, itu masih gratis. Nanti kalau emang ada pertanyaan bisa diskusi aja, dan kalau mau sharing-sharing itu juga ya boleh banget ya. Oke, langsung mulai ya. Untuk nge-compare, gue bakal menggunakan step yang sama untuk semua tools dan semua plan, di mana gue bakal bikin full stack application ya. Dan pertama yang gue selalu lakuin dalam workflow AI coding gue, itu selalu bikin technical documentation dulu ya. Kenapa? Karena ya seperti yang gue bilang ya, AI nggak bisa baca pikiran kita harus jelasin sebaik mungkin, sestruktur mungkin agar mereka bisa eksekusi apa yang kita inginkan, yaitu aplikasi full stack ya. Ini contoh prompt yang gue bakal pakai. Gue bakal bikin dokumentasi ini tuh di Gemini 2,5 Pro. Kenapa? Karena gue rasa dia paling bagus sih, thinking model paling bagus yang bisa memahami kita dan memproduksi dokumentasi yang juga berkualitas menurut gue ya. Dan dia, ini plusnya sih, di pengalaman gue dibanding gue bandingin sama berbagai macam model thinking lain, Gemini itu Gemini 2,5 Pro dan Gemini 2,5 Flash dan segalanya, itu menurut gue paling mantap sih untuk memahami bahasa Indonesia ya. Jadi itu alasannya juga ya. Tapi kalian kalau emang pakai bahasa Inggris ya nggak masalah sih. Oke, langsung aja kita mulai. Gue di sini udah buka Gemini 2,5 Pro. Di sini ya 2,5 Pro. Ini gratis ya by the way. Gratis, cuma ada limitnya. Gue nggak tahu sih. Kalau nggak salah itu ada 3 request per hari atau apalah. Cuma ya cukup lah untuk kebutuhan kita, karena yang penting tuh basisnya dimulai dari Gemini 2,5 Pro. Oke, langsung aja gue paste prompt yang tadi gue bikin. Dan ya sedikit penjelasan ini, apa ya, gue jelasin overview fitur-fiturnya, lalu juga masalahnya gitu kan, lalu juga tag-tagnya sekilas gue mention, dan yang terakhir tuh gue kasih tahu dia tuh perlu bikin technical doc dengan ringkasan. Yang penting itu ada fitur utama, alur user, dan juga database schema. Dan ya pokoknya gue sempat jelasin di video-video gue sebelumnya, jadi kalian bisa nonton aja sih. Itu ya, langsung kita aja kita mulai. Nanti gue bakal skip sampai udah kelar. Oke, udah selesai gue chatan tadi ya sedikit sama Gemini sampai limit gue tuh habis ya nih, bisa dilihat ya. Nah, pada intinya seperti tadi gue yang mention ya, ada struktur dari documentation ini ya, dimana dia jelasin tag-tagnya, terus fitur-fitur utama, alur aplikasi, dan juga database schema. Menurut gue ini paling penting ya untuk di include di technical doc. Dan ini bakal kita pakai untuk di semua tools kita agar bisa menggunakan konteks yang sama untuk membuat aplikasi yang kita inginkan gitu ya. Oke, next step berikutnya itu adalah kita akan menggunakan starter kit. Kenapa gue pakai starter kit? Seperti yang gue bilang di video sebelumnya ya, starter kit itu sangat mempermudah kita untuk mulai aplikasi dari tech stack yang kita inginkan. Jadinya AI nggak perlu banyak ribet bikin error atau apalah dalam proses yang menurut gue tuh bisa dilakukan dengan instan gitu ya. Nah, gimana kita dapat starter kit? Kalian bisa search sendiri di GitHub dengan stack yang kalian inginkan, atau gue pakai ini sih. Kalau yang untuk video ini ya gue bakal pakai dari Code Guide Dev. Itu adalah starter kit mereka yang menggunakan Supabase, Next.js, dan juga Clerk. Nanti gue bakal jelasin lagi pas udah kita install. Namun kalau emang kalian mau starter kit lainnya, gue juga dapet nih ya, ada banyak dari Vercel sendiri. Dia tuh banyak template yang ya, menurut gue tuh sangat ini ya, sangat baik ya untuk mereka ya, untuk ngasih-ngasih starter kit seperti ini. Jadinya kalian bisa mulai dan nyoba-nyobain aplikasi tanpa perlu bikin dari nol gitu. Oke, langsung aja. Step berikutnya itu kita bakal buat template dari starter kit yang kita inginkan. Di sini kita bisa bikin aja repository baru. Repository barunya kita save. Ya ini kan kita buat LLM comparator gitu ya. Docs comparator lah bisa dibilang. Nah, jadi intinya ini aplikasi. Sebenarnya LLM comparator aja. Karena dia aplikasi untuk ngebandingin berbagai macam LLM ya. Kayak gue bikin public, biar nanti bisa kalian lihat di description. Gue bakal share. Oke, langsung bakal dibuat repository tadi. Nah, gue bakal mention juga ya setup
berikutnya itu bakal kita lakuin di lokal. Jadi nanti gue bakal skip sih sebenarnya, cuma intinya gue bakal dan clone ke lokal gue dan juga initiate semua AI coding tools gue ya. Oke, kita bakal clone dulu ke lokal kita dengan cara ya cukup kopas aja ya repo yang udah dibuat. Kita buka terminal atau PowerShell atau command prompt kalian. Kita paste git clone, lalu paste aja ini. Nanti dia bakal ngebikin aplikasinya. Sorry, dia bakal ngebuat directory-nya dan kita bisa akses deh di komputer kita ya atau di laptop kita. Nah, seperti ini. Sekarang gue bakal bikin biar ada berapa tuh. Sesuai dengan jumlah AI tools yang gue pakai, gue bakal kopas ya ini bikin gue duplicate terus gitu. Oke, gue udah bikin ya semua foldernya, isinya ini semua proyek yang tadi gue bikin ya di repository dari template starter kit tadi. Nah, tapi sebelum kita mulai ke lokal, gue lupa mention, jadi kan gue bakal make Supabase nih ya untuk database-nya. Ini tuh gratis ya, jadi kalian bisa bikin akun terus nanti buat proyek sendiri. Nah, kenapa gue pakai Supabase dan kenapa gue hanya pakai satu database? Karena biar mempercepat ya, mempercepat prosesnya kan ini ada sekitar 5 malah ya, 5 tools yang bakal gue coba. Biar gampang, gue bakal bikin database semua tuh sama berdasarkan dari database schema yang tadi udah dibuat ya sama Gemini CLI, Gemini 2.5 Pro ini. Jadi langsung aja gampang banget, kita tinggal ke Supabase, dari SQL Editor, kita tinggal kopas-kopas aja cuy, apa yang dikasih di SQL ini ya, sama si Gemini. Ntar ya, gue kopas dulu. Oke, emang segampang itu ya, tadi gue udah kopas, terus gue run, langsung sukses, no error, no, ya no rows sih, sorry. Terus kalau kalian mau lihat database skemanya, di sini ada semacam ya visualisasinya lah ya, dari berbagai macam table yang tadi udah kita buat, lalu juga ada di sini project setting, ada visualizernya juga. Mana ya? Oh, sorry, di database ya, salah gua. Di database ada visualizernya juga yang bisa kalian lihat ya, database relation. Nah, ini simple sih, jadi nggak ini simple sih, jadi nggak banyak yang bisa dilihat ya di sini. Ya sama selain Supabase, gue juga bikin Clerk tadi ya, dan udah gue integrasi ke Supabase kita di sini ya. Jadi ada proyeknya segala macam udah terintegrasi. Kenapa gue pakai Clerk? Karena dia itu sangat simple makainya. Kita jadi bisa lihat semua user yang nanti bakal login dan juga bisa kita jadi nggak perlu bikin UI untuk login, ganti password segala macam itu udah langsung dihandle sama Clerk ini. Kita tinggal panggil komponennya di React nanti ya. Gitu. Oke. Setelah Supabase sama Flask udah jadi, kita bisa lanjut ke pembuatan aplikasinya ya. Oke, baru aja gue udah kopas ya technical dokumen kita yang dari Gemini, gue kopas ke semua proyek yang kita buat di semua tools kita ya. Jadi untuk Tray, gue pakai Tray di sini ya, Tray ini aplikasinya. Terus untuk client, ini Cloud Code ya, ada di VS Code, gue buka running di terminalnya VS Code. Terus Quen Code juga sama. Lalu ada client ini sama ya. Kita buka kalau di sini lihat nih ada client udah muncul dan juga udah ada semua technical doc-nya di sini ya. Jadi untuk kita mulai itu cukup simpel aja sih. Kita tinggal klik di sini. Gue bikin prompt-nya tadi ya di step di sini ya. Ya sebenarnya simpel banget sih, cuma nyuruh ngikutin technical doc ya. Coba ya kita input aja di sini. Sorry, namanya tag doc ya. Tadi gue bikin. Ups. Nah, udah. Nih gue bakal kopas. Udah, kita enter ini untuk line, jalan. By the way, kalau nggak tahu ya, cara ini pakai coding plan GLM. Kalau kalian nggak tahu cara nambahinnya, tinggal pencet API Code Configuration, nanti ditambahin. Ini juga Quen Code, dia gratis. Kalian tinggal login. Ini gue bakal masukin yang sama ya tadi. Gini. Udah. Dia bakal mulai. Terus ke Cloud Code juga sama. Ini salah ya. Oke. Tag doc. Nah, ini mulai. Oke. Terus open code. Sorry, dan tray di sini mulai. Dan kalau tray itu dia pakainya ini ya. eh, Dia pakai hashtag ya untuk mention. Dia aku pakai Cloud 4 Sonnet ya, karena menurut gua itu paling bagus. Jadi kita coba nih try gimana hasilnya dengan Cloud Sonnet. Dan yang terakhir
Yang terakhir open code tadi sorry gue lupa buka ya. Ini kita sama tadi ada tag docnya segala macam, promnya sama. Ini udah pakai JLM 4,5 Pro juga ya. Sorry, JLM 4,5 coding plan. Jalan. Dah, kita tunggu aja sampai kelar. Nanti gue update dan juga revisi-revisinya gue bakal tunjukin. Jadi ini kita lihat ya progresnya ya. Ini client, ini UI-nya kayak gini ya. Cukup keren ya kita bisa lihat apa aja yang telah dilakukan di sini, tas-tasnya. Terus open code juga keren nih terminalnya, nunjukin plannya gimana. Terus juga sambil ngupdate juga ya, update plannya. Lalu Cloud Code ya standar sih, nggak sebaik yang lain ya UI-nya tapi oke lah gitu. Lalu untuk Quen Code dia mirip-mirip Cloud Code UI-nya dan kalau Tray dia agak beda ya, dia sistemnya kayak cursor di mana dia ada di chat panel gitu ya, mirip kayak client juga sih sebenarnya. Kayak kita nanti gue skip ya sampai kalau udah kelar. Jadi udah selesai semua ya prompt pertamanya untuk Cloud Code, Quen Code, Open Code, Client sama terakhir tuh apa tadi ya? Oh sama Try ya, Try. Jadi yang gue lihat ya hasil dari prompt pertama ini dari Cloud Code nih ya gue kasih namanya di sini nih. Cloud Code. Ini dia udah kayak gini dashboardnya sering. Landing page-nya kayak gini. Ini Quen Code, Open Code. Client-nya kurang lebih semuanya pakai landing page yang udah ada dari starter kitnya. Cuma ya kayaknya nggak ini ya, nggak ada apa yang baru gitu yang ditambahin cuma ganti judul saja. Kecuali Cloud Code dia udah ada khusus kayak gini. Nah ini gue bakal coba ya masing-masing apakah udah oke. Kalau belum nanti gue bakal revisi dengan prompt lagi. Dan kalau yang gue lihat tuh agak menarik tuh tray ya. Tray itu jadi dia langsung nunjukin login screen dari Clerk. Dan karena dia emang modelnya beda sendiri ya, dia pakai Cloud Code 4 Sonnet. Sorry, Cloud 4 Sonnet dimana emang lebih powerful harusnya lebih bagus hasilnya sih. Cuma tadi kalau dari kecepatan yang selesai duluan tuh Cloud Code, habis itu Quen Code, dan yang ketiga itu kalau nggak salah tuh Tray ya. Ya nggak ada yang Open Code bener ya, Open Code ketiga, terus baru Tray, yang terakhir tuh Client. Oke, langsung aja gue bakal coba dulu. Setelah gua prompting lagi beberapa kali, ya untungnya nggak banyak sih, sekitar 2 sampai 3 kali lah ya untuk masing-masing tools. Ini hasilnya. Jadi pertama aku bakal bahas Cloud Code. Ini yang pakai JLM 4,5 ya, dengan coding plan-nya. Menurut gua sih ya, dari UI-nya itu simple banget ya kalau JLM ya. Dan ya berhasil sih dan outputnya oke ya, dan ada fitur kayak gini ini menarik sih dari Cloud Code ya. Cuma ya overall oke dan hasil dari integrasi ke database-nya juga oke, ke Clerk juga oke, udah bisa sign in, ini kan udah sign in, dan juga dia ngambil data dari database ya, dari Supabase, jadi oke, dan dia tuh paling cepat ya tadi generate-nya, jadi gua suka, dan kedua itu Quen Code, nah ini dia juga kedua paling cepat, cuma hasilnya sih lebih bagus malah ya menurut gue ya, karena dia lebih ada apa ya, lebih kompleks ya sistem input pilihan dari provider serta modelnya. Namun pas gue tadi testing ya, ini tuh paling banyak errornya ya. Kalau nggak salah tuh gue perlu prompt sampai 3 kali sih, 3 kali setelah prompt pertama ya, untuk ngefix error-errornya. Dan ini gue lihat typography-nya juga belum bener ya. Jadi kan ini pakai Markdown ya, harusnya ini kan H1 segala macam, cuma nggak ke apply. Kayaknya tuh karena nggak keinstall Tailwind typography-nya gitu. Nah, lanjut aja ke yang ketiga, Open Code. Ini juga pakai JLM ya, 4,5 dengan coding plan-nya. Dan hasilnya mirip-mirip ya UI-nya, cuma ini lebih simple sih, nggak ada apa sih istilahnya, nggak ada kayak tadi itu ada slider gitu ya, atau apa istilahnya ya, ini yang bisa dimain-mainin gini. Gue juga nggak tahu sih sebenarnya untuk apa, nggak terlalu penting, tapi ya itu nggak ada. Dan ini juga connect ke Clerk dan Supabase, mirip-mirip lah sama Cloud Code. Ini juga typography-nya udah oke ya. Dengan ya kurang lebih mirip ya. Tapi gue lebih prefer ini sih sebenarnya karena nggak kebagi dua. Ini kan UX-nya agak aneh sih. Tapi ya not bad lah. Untuk client, nah ini juga menarik ya. Oke udah kelar. Oke ini ada error dari generate dari sononya ya. Cuma ini
paling terakhir ya tadi kelarnya dari prom pertama, terus gue juga prom sekali dua kali lagi lah ya untuk bisa dapatkan seperti ini. Dan dia menariknya dia pakai markdown full yang nge-support bold dan segala macam lah ya. Ya ini ya bagus, ada previewnya juga ya dari markdownnya, dan ada comparison. Ini ada kayak tadi ya yang cloud ini error ya. Ya ini error dari servernya lah ya, server OpenAI. Ini di biarin aja ya. Tapi intinya gini ya, UI-nya tuh ada copy, tombol copy juga, jadi ya bagus. Lalu untuk tray, nah tray ini jadi beda sendiri karena dia pakai model Claude for Sonnet ya. Menurut gua ini hasil UI-nya itu paling bagus karena ada warnanya, terus ada ikonnya ini ya yang custom. Tapi gua nggak tahu kenapa ini dia mirip kayak Qwen tadi ya, jadi nggak keinstall nih Tailwind typography-nya. Namun ya overall dia juga di awal paling dikit errornya sih. Tadi kalau nggak salah cuma satu ya. Dan itu juga terkait dari Supabase sebenarnya sih yang udah gue fix dengan AI juga. Dan ya overall oke. Gue suka banget nih. Dia udah intim ya. Apa markdown editornya nggak kayak si Klein nih, walaupun ada tapi dia warna putih ya, nggak tahu lah kenapa. Cuma oke. Jadi overall review gue dari semua tools ini ya, menurut gue tuh kalau kalian pengen yang paling murah dengan limit yang paling rendah, pokoknya nggak ada batasnya lah gitu ya. Ya bisa dibilang ada batasnya sih. Cuma kalau sebulan tuh oke, nggak perlu nambah-nambah lagi duit. Dengan hasil yang oke, itu JLM Coding Plan. Oke banget karena dia cepat, jauh lebih cepat dibanding Qwen. Dan juga errornya menurut gua sih tadi lebih dikit ya. Soalnya Qwen ada beberapa error. Namun UI-nya menurut gue lebih bagus Qwen sih. Jadi kalian bisa pakai dua perpaduan itu ya, nggak masalah lah ya. Dan ini gratis juga ya kalau Qwen ya. Jadi kalau 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 emang mau nyoba, gue saranin dari Qwen dulu sih sebelum loncat ke coding plan. Dan yang terakhir ini ada Tray. Tray menurut gue itu bagus banget sebenarnya sih, karena dia punya akses ke banyak banget model. Ini ya gue tunjukin ya, model itu banyak banget nih. Ada ada Claude dan GPT dan Grok dan Kimi, dan juga kita bisa nambahin lagi kalau nggak salah ya, gue lupa sih. Tapi ada Gemini juga. Ya intinya ini jauh lebih banyak opsinya dibanding yang lain karena ini udah plannya $3 dan selanjutnya $10 sih. Tapi ya udah include dengan model-model itu. Cuma yang gue lihat ya, tadi kan gue juga review dari usage-nya ya, usage dari tray ini. Dia kalau kita lihat di sini ya, ini kan gue mulai tadi jam 1.47-an lah ya, dan kelar jam segini. Gue pakai dua request. Oke sih, dua request per ya aplikasi yang tadi ya. Cuma kan kalau kalian developer mau fully rely on AI gitu ya, atau maksudnya workflow itu mayoritas dipakai dengan ngoding bersama AI. Menurut gue pro plan ini yang 600 request agak kurang sih sebenarnya. Tapi kalian bisa hitung-hitungan aja ya kalau emang worth bagi kalian. Cuma ya menurut gue sih untuk harga segini itu worth banget karena alternatifnya itu Cursor dan ada yang lain lagi lah ya. Cuma kalau yang gue pakai contohnya Cursor itu limitnya gampang banget ya, karena apalagi kalau pakai Cloud 4 Sonnet dan lanjutnya itu jadi pas pakai auto terus. Nah, jadi ini kelebihannya Tray. Dia juga toolingnya bagus banget. Dia punya akses nih langsung ke browser segala macam, bisa langsung diakses juga sama si Tray agentnya itu. Itu yang menurut gue unik dari Tray. Namun untuk kalau detail dari tools lain yang gue pakai, OC atau OpenCode, dia paling bagus terminal UI-nya. Kalau kita lihat di sini ya, gue tuh suka banget ini, smooth banget. Dia juga planningnya segala macam jelas, kita bisa lihat ada usage juga di atas. Dibanding CLI lain, OpenCode UI-nya paling bagus. Namun ya menurut gue hasilnya di bawah si Qwen sama si Cloud Code ya kalau dalam CLI menurut gue ya. Tapi itu bisa bervariasi sih tergantung konfigurasi kalian. Kalau misalnya client, dia enak sebagai alternatif kalau kalian emang suka yang kayak cursor apa-apa di IDE, terus juga kasih kalian semacam ini ya, semacam apa namanya, interface yang lebih menarik dan lebih visual gitu ya bagi apa untuk menginteraksi dengan agentnya sendiri. Di sini ada chatnya segala macam lebih bagus. Cuma ya agak lama sih menurut gue ya, dibanding CLI ya pastinya karena dia extension dari CLI dari IDE. Lalu yang terakhir tadi itu Qwen Code ya. Qwen Code dan Cloud Code. Dari Qwen Code itu lebih lama, sorry, dia lebih lama dibanding Cloud Code, tapi
UI-nya menurut gue juga kurang bagus ya, dan kadang tuh kita suka perlu berhenti sendiri karena dia suka jalan sendiri tanpa kita pengen gitu. Kayak misalnya dia npm run dev tapi ya sebenarnya kita nggak pengen gitu, jadi kita harus stop dulu terus jalan lagi di npm run dev di terminal yang terpisah. Nah, terus kalau misal Cloud Code, dia paling simple, paling cepet juga, dan hasilnya juga menurut gua oke, dan gratis ya diinstal. Ini semua gratis, jadi yang bayar itu cuma coding plan-nya atau API key-nya. Jadi overall seperti itu ya. Gue bakal ngepost semua resource-nya, mau itu GitHub repository-nya, untuk tadi semuanya, untuk kalian bisa compare. Dan tadi tuh gue pakai Gemini API Key itu free dari AI Studio, terus OpenAI gue bayar untuk tadi comparison-nya ya. Lalu ya itu aja sih. Nanti di docs-nya juga gue bakal share di description. Kalau ada diskusi atau pengen nanya atau ada pengen sharing, bisa langsung join Discord gue. Dan di atas ada tiga. Oke, jadi ringkasan dari gua, kalau kalian pengen nyoba mulai pemula gratis itu nyobain Quen, pokoknya cuma Quen aja pilihannya menurut gue ya karena oke banget. Lalu kalau emang udah mau komitmen dikit tapi kalian prefer yang ada visual yang lebih menarik dan nggak terlalu banyak ya ngodingnya, jadi nggak khawatir soal rate limit, itu pilih Tray. Dan kalau kalian sering banget ngoding, kayak sehari bisa 8 jam ke atas, nggak mau mikirin soal rate limit, itu pilih coding plan dari JLM, dan gue saranin pakai Cloud Code sih. Tapi ini preferensi ya, kalau kalian pengen yang pakai di IDE bisa pakai client juga. Tapi kalau pengen paling cepat menurut gue Cloud Code. Lalu untuk ya overall kalau emang kalian emang menurut gue ya paling worth sampai sekarang masih jalan coding plan. Tapi kalau pengen eh, apa alternatifnya ya, kayak misalnya pengen akses ke model yang bagus untuk planning dan UI segala macem, gue saranin sebenarnya subscribe ke Trey dan juga Coding Plan sih. Sorry, jalan Coding Plan ya. Karena Trey punya akses ke Cloud 4 Sonnet yang menurut gue itu sangat-sangat powerful sampai sekarang. Dia UI-nya bagus, kayak tadi kita lihat ya. Planningnya juga bagus banget. Dan overall, error juga menurut gue lebih minim karena pakai modelnya dari Cloud. Kita juga ada pilihan Cloud modelnya lain. Tapi kalau sehari-hari, kalau misalnya cuma ngoding biasa, debugging segala macem, yang nggak kompleks, yang minor-minor, gue tetap pilih jalan coding plan karena nggak ada limitnya sama sekali. Bisa sorry, ada limitnya, sorry ya, ada limitnya cuma tinggi banget, jadi jarang di reach sih, dan harganya cuma segini. Dan bulan kedua juga $6, sedangkan Trey dia bulan keduanya itu $10 gitu. Makasih.